Shalom, selamat pagi, dan selamat berjumpa dalam renungan dan doa pagi Jemaat Gunung Putri, hari Rabu 11 Oktober 2023. Kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk waktu yang telah Engkau berikan di sepanjang hidup kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan bugar. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menuntun kami agar dapat mengerti dan juga boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 32, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sapi emas. Musa turun kembali dari gunung itu, membawa kedua batu yang bertuliskan perintah-perintah Allah pada kedua sisinya. Allah sendiri telah membuat batu itu dan mengukirkan perintah-perintahnya di situ. Sementara berjalan turun, Yosua mendengar orang Israel berteriak-teriak. Lalu berkatalah ia kepada Musa, "Ada keributan pertempuran di perkemahan." Kata Musa, "Kedengarannya bukan seperti suara kemenangan atau teriak kekalahan. Itu suara orang bernyanyi." Ketika Musa sudah dekat ke perkemahan itu, dilihatnya sapi emas itu dan orang-orang sedang menari-nari. Maka marahlah ia. Di situ juga, di kaki gunung itu, Musa membanting batu yang dibawanya itu sampai hancur berkeping-keping. Kemudian, diambilnya patung sapi buatan orang-orang Israel itu, dileburnya, ditumbuknya sampai halus seperti debu. Lalu dicampurnya dengan air, kemudian disuruhnya orang Israel meminumnya. Ia berkata kepada Harun, "Apa yang mereka buat kepadamu sehingga kau biarkan mereka berdosa besar?" Jawab Harun, "Janganlah marah kepada saya. Engkau tahu sendiri bagaimana nekatnya orang-orang ini untuk berbuat jahat. Mereka berkata kepadaku, 'Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, orang yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Jadi buatlah untuk kami ilah yang dapat memimpin kami.' Saya menyuruh mereka menyerahkan perhiasan emas, lalu mereka menyerahkannya kepada saya. Semua perhiasan itu saya masukkan ke dalam api, lalu jadilah sapi ini." Musa menyadari bahwa Harun telah membiarkan bangsa Israel seperti kuda lepas dari kandang, sehingga mereka menjadi bahan tertawaan bagi musuh-musuh mereka. Maka berdirilah ia di depan pintu gerbang perkemahan dan berteriak, "Siapa yang memihak kepada Tuhan harus datang kemari." Maka datanglah suku Lewi mengelilingi Musa, dan ia berkata kepada mereka, "Tuhan Allah Israel memerintahkan kamu masing-masing untuk mencabut pedangmu dan berjalan melalui perkemahan ini, dari gerbang ini sampai ke gerbang yang lain, sambil membunuh saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan tetangga-tetanggamu." Suku Lewi melakukan perintah itu, dan pada hari itu kira-kira 3.000 orang mati dibunuh. Kata Musa kepada suku Lewi, "Hari ini kamu sudah mengkhususkan diri menjadi imam yang melayani Tuhan dengan membunuh anak-anak dan saudara-saudaramu. Maka Tuhan memberi berkat-Nya kepadamu." Besoknya Musa berkata kepada bangsa itu, "Kamu telah melakukan dosa besar. Tetapi sekarang saya akan mendaki gunung itu untuk menghadap Tuhan. Mudah-mudahan saya mendapat pengampunan untuk dosamu." Lalu Musa pergi lagi menghadap Tuhan dan berkata, bangsa itu sudah melakukan dosa besar dan mereka membuat ilah dari emas. Sudilah kiranya mengampuni dosa mereka, kalau tidak hapuslah nama saya dari buku orang-orang hidup. Tuhan menjawab, "Hanya orang-orang yang telah berdosa terhadapku akan kuhapus namanya dari buku itu. Pergilah sekarang dan bawalah mereka itu ke tempat yang telah kusebut kepadamu. Malaikatku akan membimbingmu, tetapi saatnya akan datang orang-orang itu kuhukum karena dosa-dosa mereka." Lalu Tuhan mendatangkan bencana kepada orang-orang itu karena mereka memaksa Harun membuat patung sapi emas itu.
Demikianlah firman Tuhan, dan renungan kita pada pagi hari ini yaitu berjudul berbakti atau dalam bahasa Torajanya disebut dengan menomba. Suatu ketika ada seorang pemuda yang datang ke dokter untuk melakukan medical check-up. Ia selalu mengeluh sakit pada bagian dada yang ia rasakan sejak lama. Setelah melewati pemeriksaan, didapati bahwa ia memiliki riwayat penyakit jantung yang mengharuskannya untuk mengonsumsi obat secara terus-menerus. Sesuai anjuran dokter, bahwa mulai hari ini engkau harus mengonsumsi obat. Apa yang seharusnya dilakukannya? Dia tunduk pada perintah dokter. Mengapa harus tunduk? Agar dia dapat segera pulih atau paling tidak mencegah penyakit itu agar tidak semakin parah. Hal serupa juga ditegaskan Musa kepada Bani Lewi agar mereka tunduk dan berbakti kepada Tuhan. Kenapa hanya Bani Lewi? Karena hanya Bani Lewilah yang mau memihak kepada Tuhan bersama-sama dengan Musa saat itu. Seperti yang terdapat dalam ayatnya yang ke-26. Kenapa mereka harus berbakti kepada Tuhan hari itu juga? Alasannya jelas. Karena jika mereka menduakan Tuhan seperti yang mereka lakukan sebelumnya dengan suku-suku lain, maka nama mereka akan dihapuskannya dari kitab. Itu berarti bahwa kematian menjadi bagian dari mereka. Setiap perbuatan dosa tentu mendatangkan hukuman Allah yakni maut. Karena itu jika kita masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah, maka kita mesti menggunakan kesempatan itu untuk memperbaiki hidup dan berbakti kepadanya. Seperti Bani Lewi yang diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Musa untuk berbakti sepenuhnya setelah menduakan Tuhan. Sikap berbakti yang diperintahkan Musa kepada Bani Lewi hendaknya juga mewarnai kehidupan kita selaku orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan kepadanya. Oleh itu, selagi masih ada waktu, mulai hari ini baktikanlah dirimu hanya kepadanya. Amin. Kita bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mensyukuri untuk doa dan renungan yang telah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar seperti Bani Lewi Tuhan, yang mau memperbaiki diri dan juga mau berbakti kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai kehidupan kami seluruhnya pada hari ini, besok, dan seterusnya. Di dalam nama-Mu Tuhan, inilah kami yang telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.